Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, di pertemuan kedua ini yaitu membahas surat Al-Fil. Sebelum kita masuk membahas surat Al-Fil, masih inget nggak yang kemarin Mister sampaikan tentang surat Al-Falaq? Alhamdulillah masih inget ya Bunda ya. Gimana nulis surat Al-Falaqnya? Alhamdulillah. Ya baik, sekarang kita bahas surat Al-Fil. Sekilas tentang surat Al-Fil. Itu ada di halaman Sekilas tentang surat Al-Fil itu ada di halaman 5 Kak ya. Tolong bukunya dibuka dan disiapkan juga pulpennya, apa yang harus digarisin ya. Sekilas tentang surat Al-Fil. Sudahkah kalian mengetahui tentang peristiwa tahun gajah? Ayo, siapa yang tahu? Iya, terima kasih. Ada yang tahu? Udah, Mister. Alhamdulillah. Peristiwa tahun gajah adalah peristiwa penyerangan yang dilakukan Raja Abraha terhadap Ka'bah. Ya, oke, next. Nah, ini Mister ada videonya. Tolong simak tentang video Raja Abraha menghancurkan Ka'bah. Pada suatu hari, Raja Abraha yang kejam dan ribuan pasukannya yang menunggangi gajah bergerak menuju Yaman untuk menyerang dan merebut daerah itu. Sesampainya di Yaman, Raja Abraha seketika sangat marah karena mendapati daerah itu tandus dan telah ditinggalkan oleh penduduknya. Para prajurit pun menunduk dan terdiam takut melihat wajah Raja Abraha yang marah. Raja Abraha kecewa karena keadaan daerah itu tidak sesuai dengan informasi yang telah ia dapat bahwa negeri Yaman sangat subur, hasil buminya melimpah dan banyak penduduk yang memiliki harta benda. Dahulu, Yaman memang merupakan sebuah pusat perdagangan yang terkenal. Namun sejak adanya kota Mekah, para pedagang pun mulai berpindah. Kini Mekah menjadi pusat perdagangan yang baru. Para pedagang pindah ke Mekah karena di Mekah terdapat bangunan Ka'bah yang merupakan tempat beribadah. Raja Abraha kemudian memerintahkan para prajurit dan rakyatnya membangun sebuah tempat ibadah untuk menyaingi Ka'bah. Ia menginginkan tempat ibadahnya lebih megah dan mewah, sehingga Yaman kembali menjadi pusat perdagangan dan Mekah menjadi sepi. Tidak lama kemudian, Yaman mulai dibangun. Semua gajah ikut dikerahkan untuk membantu bala tentara membuat rumah ibadah. Rumah ibadah yang terbuat dari emas dan perak itu pun selesai dibangun. Namun tidak ada seorang pun yang datang beribadah di sana. Raja Abraha pun semakin marah. Raja Abraha berencana menyerang kota Mekah dan memerintahkan pasukan yang menunggangi gajah menuju ke sana. Ketika melewati sebuah peternakan milik Abdul Muthalib, mereka ikut menangkap semua hewan ternaknya. Raja Abraha juga memberitahu Abdul Muthalib bahwa ia hendak meruntuhkan Ka'bah dan memusnahkan kota Mekah. Ketika bangunan Ka'bah sudah terlihat di depan mata, tiba-tiba saja mereka terhenti. Gajah-gajah itu tidak mampu melangkah, kaki-kakinya seperti melekat ke bumi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya, namun gagal. Gajah-gajah itu ketakutan setelah memandang Ka'bah. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita. Burung ababil yang berwarna hitam berdatangan dari langit dengan membawa batu kerikil panas dari neraka. Batu itu pun kemudian dilemparkan mengenai Raja Abraha dan para pasukan gajahnya, sehingga mereka seketika binasa. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kemudian muncullah sebuah cahaya yang menerangi seluruh penjuru negeri. Cahaya itu datang dari bayi yang digendong oleh Abdul Muthalib yang bernama Muhammad bin Abdullah.
Demikian berakhirlah riwayat Raja Abraha dan seluruh pasukan gajahnya. Mereka semua hancur seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, sesuai dengan apa yang ada di dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Maha suci Allah atas segala hendak dan kuasanya. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fil. Ya, alhamdulillah tadi udah melihat daripada filmnya gimana, seru atau tidak. Alhamdulillah, apa yang bisa diambil tentang Raja Abraha menghancurkan Ka'bah? Mister yakin sekali anak-anak kelas 4 pada pintar semuanya dan bisa mengambil intisari daripada Raja Abraha menghancurkan Ka'bah. Next, selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fil dan artinya ya. Jangan lupa pulpennya lagi, dilihat lagi, ada di halaman 6. Membaca surat Al-Fil dengan tartil. Nah, ini nih. Ya. Membaca surat Al-Fil dengan tartil artinya dengan perlahan membaca Al-Qur'an hendaknya perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Dan dengan fasih, yaitu dengan pengucapan yang sesuai dengan makhrajnya. Ya kakak ya, ingetin pokoknya setiap ada pertanyaan apa itu tartil, dijawab dengan ini, dengan perlahan membaca Al-Quran hendaknya perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dan dengan fasih, yaitu dengan pengucapan yang sesuai dengan makhrajnya. Oke. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Awas, itu garisin tuh. Kalau ada pertanyaan, ada berapakah surat Al-Fil? Jadi dijawab 5 ayat. Garisin Kak. Ya oke, terima kasih. Nah, surat Al-Fil tersebut diturunkan di kota Mekah. Awas, ini juga nih garisin nih. Kalau ada pertanyaan, di manakah diturunkan surat Al-Fil? Jawabannya di kota Mekah. Dan disebut juga surat Makkiyah. Oke. Surat Al-Fil ini adalah surat yang ke 105 ya. Nah, oke, kita baca bareng-bareng lagi surat Al-Fil sama artinya. Mister dulu, ntar anak-anakku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Silakan anak-anakku baca, Mister kasih waktu 5 detik. Oke, terima kasih. Sekarang artinya baca bareng-bareng yuk. Oke, artinya memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Itu sia-sia. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oke, semangat sekali bacanya. Nah, apa sih isi pokok kandungan daripada surat Al-Fil? Itu ada di halaman 7 Kak. Ya. Berikut beberapa isi pokok kandungan dalam surat Al-Fil. Dari sini Kak. Ya. Yang pertama, kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil yang panas. Nah, ini garisin. Oke, terima kasih. Yang kedua,
Sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Garisin juga, Kak. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga olehnya. Garisin juga, Kak. Oke, terima kasih. Yang terakhir, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Nah, ini Kak yang tadi udah digarisin, kalau bisa dihafal. Jadi kalau semisalnya ada pertanyaan, sebutkan isi pokok kandungan surat Al-Fil 2 semisalnya. Kalau semisalnya jawab sifat iri dapat menyebabkan kehancuran, boleh. Ka'bah adalah rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dijaga olehnya, boleh. Diharuskan ini dihafal Kak ya. Nah, sekarang nih menulis ayat-ayat surat Al-Fil itu ada di halaman 8 Kak. Ya, kalau di buku itu di halaman 8 ada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau di buku itu satu ayat lalu ditulis ya dengan bahasa Arabnya. Apa yang ada di buku itu ditulis ulang ya. Ikutin supaya tulisannya bagus. Oke, terima kasih. Nah, amaliyah. Nah, ini nih Bunda, Ayah Bunda tolong kerjasamanya. Yang pertama, anak-anak Mr. Asep hafalkan surat Al-Falaq dan surat Al-Fil. Ya. Dihafal tuh, Kak. Oke, terima kasih. Terus tunjukkan hafalan surat Al-Falaq dan surat Al-Fil di hadapan orang tua. Nah, untuk kondisi seperti saat ini, Ayah Bunda tolong kerjasamanya. Ketika anak-anak ingin menyetor hafalan, tolong diperhatikan hafalannya. Terima kasih. Next, selanjutnya yaitu nomor 9-nya itu ada uji kemampuan, yaitu dari nomor 1 sampai selanjutnya bab pertama harus dikerjakan. Selamat mengerjakan anak-anakku. Ingat, kejujuran pangkal keberhasilan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang surat Al-Fil dan surat Al-Falaq, silakan hubungin Mr. Asep. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita baca Alhamdulillah. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.